Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita pada pagi hari ini boleh beribadah meskipun secara online dan di tempat kita masing-masing. Oleh karena itu saya undang untuk kita bangkit berdiri semuanya dan dengarkanlah panggilan ibadah yang saya ambil dari Mazmur 100. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan, kita mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan adanya pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian, kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Hormat bagi Allah Bapa. Kita masuk di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Allah, Engkau adalah Allah yang menciptakan kami. Engkau adalah Allah yang telah menebus dosa-dosa kami. Engkau juga Allah yang terus memelihara kehidupan kami. Pagi hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Engkau. Namun Tuhan, selidiki hati kami sehingga kami boleh dengan motivasi yang benar untuk kami boleh beribadah kepada Engkau. Jauhkan Tuhan dari motivasi-motivasi yang salah, motivasi-motivasi dari keberdosaan kami yang selalu terus hinggap di dalam diri kami. Sehingga kami pada saat ini memohon pengampunan akan dosa-dosa kami sekali lagi. Sehingga kami boleh layak Tuhan untuk datang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah yang telah memulai segala sesuatunya yang baik di dalam hidup kita. Allah telah menjadikan kita serupa dengan gambarannya dan Allah yang telah menjadikan kita berharga di matanya. Allah yang telah memulai karyanya yang mulia di dalam hidup kita. Dia memberikan hidupnya sebagai ganti dosa kita. Mari kita bersama-sama memuji namanya, menyembah namanya, Allah yang setia, Allah yang mulia. Yesus, Kau telah yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Yesus, Kau telah segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalam Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Saudara, di dalam masa-masa seperti ini, masa di mana kita membutuhkan pertolongan Tuhan, ingatlah kasih setia Allah yang telah ditunjukkannya kepada kita, sehingga kita bisa merasakan ketenangan, merasakan aman di dalam hadirat Tuhan.
Tuhan yang menolong, Allah yang senantiasa menyediakan yang kita perlukan sekarang dan selamanya. Pujian Bapa Kau setia akan bersama-sama kita pujikan dan menyiapkan kita untuk di dalam pemberitaan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Sulaiman. Bapa Kau setia. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Katakan Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan
Dia dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beribadah dalam minggu ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan demi kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Tak dapat kami menghitungnya satu persatu ya Tuhan. Hanya kata syukur yang kami bisa panjatkan ya Tuhan atas segala anugerah dan kebaikan-Mu sehingga kami bisa hidup sampai pada hari ini ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu hati kami angkat untuk menyembah Tuhan. Kami rindu supaya pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini dapat bukan saja kami dengar, tapi dapat kami sungguh-sungguh lakukan dalam hidup kami untuk menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya penolong kami yang setia dan bukan yang lain. Karena itu berkati hamba-Mu dan berkatilah setiap kami Tuhan. Hamba khusus berdoa untuk setiap kami yang ada di rumah ya Tuhan. Biarlah Engkau Allah Roh Kudus yang akan melawat setiap kami, menyingkapkan kebenaran firman Tuhan, sehingga setiap kami yang mendengarkan pada pagi ini akan diberkati. Dan hamba berdoa tidak ada seorang pun yang akan mendengarkan dengan hampa ya Tuhan, tapi Engkau yang bekerja secara luar biasa. Berkatilah hamba-Mu dan berkatilah setiap kami Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah Bapak Ibu sudah dikasihi oleh Tuhan, saya bersyukur bisa kembali pada minggu ini menyapa saudara lewat pemberitaan firman Tuhan ya. Tak terasa saudara, waktu berlalu begitu cepat ya. Dan pada minggu ini kita memasuki satu awal daripada bulan yang baru ya, minggu pertama. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu berarti satu bulan lagi anugerah Tuhan kita rasakan ya. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah kita sungguh-sungguh merasakan itu ya? Nah saudara, pada pagi ini saya akan mengajak saudara untuk merenungkan satu tema yang akan saya ambil dari satu bagian firman Tuhan, yaitu Mazmur 121 ya. Mazmur 121 yang akan saya bacakan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 ya. Adapun tema firman Tuhan pada pagi ini adalah Allah penolong yang setia ya. Allah penolong yang setia. Saya akan membacakan Mazmur 121 atau Mazmur nomor 121 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu
dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian indah firman Tuhan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Pemazmur dalam bagian ini, Raja Daud menuliskan sebuah nyanyian siarah, Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Dalam nyanyian siarah ini, firman Tuhan mengatakan diawali dengan satu pujian kepada Tuhan, dan bukan itu saja, dengan sebuah pertanyaan yang besar, saudara. Kalau sudah membaca di dalam bagian ini, firman Tuhan mengatakan, nyanyian siarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kata kunci daripada ayat ini adalah pertolonganku, saudara yang kasih oleh Tuhan. Itulah yang menjadi dasar dari tema firman Tuhan pada pagi ini. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, untuk mendapatkan seorang penolong adalah sesuatu yang indah, bukan? Saya ingat ketika manusia diciptakan pertama kali, ketika itu Allah menciptakan manusia itu yang disebut sebagai Adam, dan dia berada seorang diri untuk mengatur segala sesuatu di muka bumi ini. Lalu Allah melihat bahwa manusia itu begitu kesepian, manusia itu begitu kerepotan mengatur segala sesuatu sendirinya. Lalu Alkitab mengatakan Allah menciptakan penolong yang sepadan kepada dia. Lalu diciptakanlah Hawa. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau berbicara mengenai penolong dalam arti manusia, maka sebenarnya penolong itu jauh lebih kuat daripada yang ditolong, bukan? Ya. Nah, saudara, kalau dalam konteks manusia berarti memang kita bisa mengakui bahwa penolong yang Tuhan berikan ini adalah jauh lebih kuat daripada orang yang ditolong. Ya, makanya saudara tidak heran kalau wanita adalah karakter atau pribadi yang begitu kuat luar biasa, saudara. Ya, saya mempunyai nenek yang ketika dia ditinggal oleh kakek saya, ya, kira-kira tahun 1960, ya, dia masih begitu muda, saudara, ya, cantik kaya raya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika ditinggal oleh kakek saya, dia mengatakan, sampai mati aku tidak akan menikah lagi, dan aku akan membesarkan anak-anakku. Dan itu dibuktikan, saudara yang kasih oleh Tuhan, sampai dia meninggal umur 93 tahun, dia tidak menikah sama sekali, saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu berarti saudara, seorang penolong itu luar biasa, ya. Itu adalah sosok manusia. Nah, bagaimana dengan yang dikatakan dalam bagian ini? Pemazmur Raja Daud mengatakan penolongnya adalah Tuhan, penolongnya adalah Yahweh Elohim, Tuhan Allah. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, banyak pendapat memang berkaitan dengan bagian ini, tapi Alkitab mencatat dan memulai dengan satu tulisan nyanyian siarah, saudara, ya. Kalau saudara membaca nyanyian siarah, ya, kita dapat menemukan nyanyian siarah itu mengandung pengertian yang sangat indah, saudara, ya. Kalau kita membaca di dalam konteks orang-orang Yahudi, saudara, ya, nyanyian siarah adalah satu nyanyian di mana mereka melakukan siarah ke kota suci. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, dan kita tahu bahwa Yerusalem itu terletak di atas gunung, saudara, ya. Dan ketika orang hendak melakukan siarah, maka dia harus mendaki ke atas gunung atau pergi ke atas. Makanya saudara, kalau saudara membaca nyanyian siarah ini disebut dalam bahasa Ibrani itu adalah Shir Lamalot, ya. Shir Lamalot itu artinya apa, saudara? Ini adalah nyanyian siarah, atau disebut juga bahasa lainnya atau kata lainnya Shir Hamalot, ya. Secara harafiah, saudara, ini berbicara mengenai sebuah nyanyian yang disampaikan, saudara, ketika mereka mendaki atau naik, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika mereka naik ke kota yang disebut Yerusalem ini, mereka menaikkan nyanyian ini, saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan menarik, saudara, kalau saudara membaca dalam terjemahan bahasa Inggris itu dikasih judul juga The Song of Ascent, ya, atau satu pujian untuk naik, saudara, ya. Karena memang kalau sudah perhatikan secara gramatikal, ya, ma'alot ini artinya adalah steps atau langkah, ya. Jadi mereka satu langkah demi satu langkah naik ke atas sambil mereka mengumandangkan pujian-pujian ini. Namun saudara yang kasih oleh Tuhan, ini menjadi perdebatan bagian ini. Kenapa, saudara? Ada dua pendapat, ya. Ada yang mengatakan konteks bagian ini ditulis oleh Daud, ya, ketika dia berada di medan perang. Saudara tahu bahwa hidup Daud itu diwarnai dengan yang namanya peperangan, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, banyak orang mengeluh-ngeluhkan, bahkan ketika Saul dan Daud itu kembali ke kota Yerusalem, dikatakan
Kalau Saul itu membunuh beribu-ribu, sedangkan Daud itu membunuh berlaksa-laksa ya. Itu berarti Daud begitu familiar dengan peperangan. Nah saudara, ada yang mengatakan konteksnya adalah ketika itu Daud berada di medan peperangan. Dan ketika itu dia merasa begitu ketakutan. Dan dia berdoa dan dia menaikkan nyanyian siara ini. Dan memohonkan Tuhan supaya Tuhan menjaga nyawanya. Tuhan memelihara dia. Dan pendapat yang kedua mengatakan bahwa ini dikumandangkan atau nyanyian siara ini disampaikan oleh Raja Daud ketika Raja Daud mengadakan satu ziarah, perjalanan ziarah ya, dan memohonkan penyertaan Allah untuk menemaninya dalam perjalanan itu ya. Nah saudara, lepas dari dua pandangan itu, saya mau katakan bahwa konteksnya mungkin berbeda dan kita tahu bahwa meskipun berbeda ada satu benang merah di situ, yaitu apa saudara? Daud dalam bagian ini merasakan jika Allah itu, Allah yang dia percaya adalah Allah yang selalu menolong dia dengan setia. Dalam segala kondisi Allah yang sama tidak pernah meninggalkan dia. Dan Daud merasakan bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang senantiasa hadir untuk dirinya. Oleh karena itu saudara, ketika kita membaca bagian ini, lalu timbul pertanyaan, mengapa Daud ya begitu merasakan ya, Daud merasakan bagaimana Tuhan Allah itu sebagai penolong yang setia dalam hidupnya. Dan mengapa Daud merasakan hal demikian? Mengapa Daud merasakan Tuhan itu sebagai Tuhan Allah sebagai penolong yang setia dalam hidupnya? Nah, saya menemukan dari bagian ini ada dua jawaban saudara yang saya akan bagikan buat saudara ya. Yang pertama saudara, mari perhatikan ayat 3 dan 4 saudara ya. Dalam ayat 3 dan 4 firman Tuhan mengatakan, Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak akan terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Nah saudara, perhatikan ayat ini ya. Kata yang menjadi kata kunci di sini adalah dikatakan dia tidak terlelap dan tidak tertidur saudara ya. Apa artinya saudara yang kasih oleh Tuhan? Ia tidak terlelap dan tidak tertidur. Ini ada kaitan dengan bagian di atasnya. Dikatakan ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Gambarannya di sini adalah seperti kalau dalam bahasa Inggris itu ada yang disebut sebagai watchman atau pengawal ya, yang menjaga begitu ya. Allah itu menjadi our watchman dalam hidup ini. Dan dikatakan di situ dia berbeda dengan penjaga manusia. Dia tidak terlelap, dia tidak tertidur. Ya, kita tahu bahwa kalau seorang prajurit berjaga-jaga, maka dalam waktu tertentu pasti secara manusia dia akan mengantuk, bukan? Ya. Ketika dia mengantuk itulah dikatakan bahwa dia terlelap ya, dan mungkin kalau ada orang datang pun dia tidak tahu. Tapi dalam konteks ini saudara yang kasih oleh Tuhan dikatakan dia tidak akan terlelap, dia tidak akan tertidur. Apa artinya saudara? Di sini pemazmur atau Raja Daud ingin mengatakan dia begitu mempercayai Tuhan sebagai penolong dalam hidupnya yang setia. Kenapa? Karena dia yakin Tuhan Allah adalah Tuhan yang selalu memelihara hidupnya. Tuhan Allah yang dia percaya adalah Tuhan yang tidak pernah tertidur, saudara ya. Saya mengajak saudara memperhatikan kata yang dipakai di situ ya. Dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata nun ya. Nun itu artinya mengantuk ya. Dan dikatakan di situ jodohnya adalah yashen. Ya, yashen itu artinya tertidur atau sleep saudara ya. Berarti saudara yang kasih oleh Tuhan, ini dua padanan kata yang sebenarnya kalau dilihatkan ada mempunyai satu kesamaan ya. Kalau saudara lihat akar katanya ini sebenarnya hampir sama saudara ya. Apa artinya? Yang membedakan adalah saudara, ini menjadi suatu penegasan saudara. Bahwa apa saudara? Allah yang dipercaya oleh Raja Daud adalah Allah yang bukan seperti manusia yang bisa tertidur, yang bisa terlelap ya seperti manusia. Allah yang dipercaya adalah Allah yang berbeda. Kenapa saudara? Karena dikatakan Allah yang dipercaya, Allah yang tidak pernah tertidur. Wah saudara, kalau saudara membaca Allah tidak pernah tertidur ya, nanti saya akan lihatkan satu istilah yang terkenal saudara ya. Nah kembali kita lihat firman Tuhan saudara. Allah tidak pernah tertidur saudara ya. Ketika Allah dikatakan adalah Allah yang tidak pernah tertidur, berarti ini menjadi sebuah jaminan bukan ya? Menjaminan untuk apa saudara? Bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang selalu memelihara kita.
Allah yang kita percaya adalah Allah yang selalu hadir di tengah-tengah kita. Allah yang selalu sungguh-sungguh memelihara bukan saja Raja Daud, tapi memelihara kehidupan saudara dan saya. Ya, itulah kenapa saudara yang kasih oleh Tuhan dalam bagian ini pemazmur mengatakan, ya, bahwa Tuhan yang dia percaya adalah Tuhan yang terus-menerus menjaga. Jadi bukan hanya satu waktu, ya, tapi dikatakan present continuous, selalu, ya, terus-menerus menjaga. Dan saudara yang kasih oleh Tuhan, Allah yang kita percaya adalah Allah yang terus-menerus menjaga kita, bahkan sampai pada hari ini. Nah, ini dalam konteks ini dikontraskan dengan konteks pada zaman itu, orang-orang yang tidak mengenal Allah menyembah berhala, saudara, ya. Dikatakan berhala itu dibuat seolah-olah mempunyai panca indera, ada matanya, ada mulutnya, ya, ada hidungnya dan lain sebagainya. Tapi yang menarik, saudara kasih oleh Tuhan, Daud ingin mengkontraskan, kita punya Allah berbeda dengan berhala. Kenapa saudara? Karena berhala mempunyai mata tidak bisa melihat, mempunyai mulut tidak bisa berbicara. Tapi kita punya Allah yang dikatakan, dia bukan saja tidak pernah tertidur, tapi dia adalah Allah yang selalu menjaga hidup saudara dan saya. Nah saudara, apa indahnya dengan istilah ini? Yang ingin saya garis bawahi adalah, kalau kita punya Allah yang tertidur dan terlelap, itu berarti saudara dan saya itu dalam kondisi yang celaka, saudara, ya. Coba bayangkan kalau tiba-tiba kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan aku dalam kesesakan, aku memohon belas kasihan-Mu. Lalu ada suara asistennya Tuhan mengatakan, maaf Tuhan sedang tidur siang. Ya, apa yang terjadi saudara, ya? Maaf, Tuhan sedang tidur siang, atau di tengah malam ketika kita mungkin mempunyai masalah dengan suami istri kita, dengan anak kita, kita ingin berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan, aku di dalam kesesakan, aku sedih. Lalu ada suara voicemail begitu, ya, dari surga. Maaf, Tuhan sudah tertidur, ya, jam tidurnya Tuhan tidak bisa diganggu. Tapi saudara yang kasih oleh Tuhan, kita bersyukur. Pemazmur ingin mengatakan bahwa Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang sungguh-sungguh hidup, adalah Tuhan yang selalu menjaga saudara dan saya. Berbeda dengan berhala-berhala, punya panca indera tapi tidak bisa berfungsi, saudara, ya. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, yang bukan saja dia tidak tertidur, tapi dia juga menjalankan fungsinya untuk menjaga dan memelihara kita. Nah saudara, di dalam Mazmur 121 ayat yang keempat, ya, dua kata yang saya maksudkan tadi adalah, ini sebenarnya kata kembar, ya, yaitu apa? Tidak terlelap dan tidak tertidur, ya. Kalau ngomong terlelap ini, saya jadi ingat jemaat, saudara, ya. Waktu ibadah offline, seringkali saya menemukan ada jemaat yang terlelap ketika mendengarkan khotbah, gitu, ya. Nah saudara, mungkin kita merindukan masa-masa itu, ya. Sekarang kita palingan lihat kamera terlelap gitu, ya. Kita tidak bisa melihat lagi manusia terlelap. Nah kerap kali saudara, karena terlena bisa terlelap. Karena kita itu keenakan, kita bisa terlelap, saudara, ya. Tapi dalam bagian ini saudara, apa maksud daripada Raja Daud menyampaikan bagian ini? Raja Daud ingin menegaskan bahwa kita punya Allah yang sungguh-sungguh berkuasa, ya. Dia tidak tertidur dan dia adalah Allah yang menjaga dan memelihara kita sepanjang waktu, saudara, ya. Sepanjang waktu dalam hidup saudara dan saya. Saudara saya tertarik dengan sebuah buku, ya, yang ditulis oleh seorang rabi Yahudi, saudara, yang terkenal di Amerika, ya, namanya Harold Kushner, ya. Dia menulis satu buku yang judulnya adalah When Bad Things Happen, ya, to Good People, ya. Jadi ketika hal-hal yang buruk terjadi kepada orang-orang yang baik, saudara. Berarti Harold Kushner ini dia menganggap dirinya adalah orang yang baik, ya. Mungkin karena dia seorang rabai atau seorang guru Yahudi, ya. Nah saudara, saya tidak rekomen Anda untuk baca buku ini. Kenapa? Karena buku ini memang menyimpang begitu, ya, dari ajaran kekristenan. Intinya adalah Harold Kushner ini adalah seorang yang menulis buku ini, dan yang menarik adalah meskipun buku ini agak nyeleneh begitu, ya, tapi menjadi bestseller di Amerika, ya. Berarti banyak orang Amerika yang merasa dia adalah good people, tapi bad things happen, gitu, ya. Dia adalah orang baik, tapi banyak hal buruk terjadi dalam hidupnya. Nah yang menarik adalah saudara, Harold Kushner, kenapa dia bisa menulis buku itu? Backgroundnya adalah saudara, ketika dia dikaruniakan seorang anak yang menderita satu penyakit yang aneh, saudara, ya.
Saya tidak tahu istilah secara medisnya, tapi saya pakai istilah ketuaan dini, saudara ya. Jadi anaknya itu tiba-tiba seperti orang tua penampilannya, ya, kulitnya mulai berkerut dan kepala menjadi botak dan lain sebagainya, dan perlahan namun pasti akhirnya meninggal, saudara. Nah, dalam kondisi yang demikian, Harold Kushner mengatakan, ya, di dalam bukunya, ya, dikatakan, jika kita mengharapkan Tuhan menolong kita keluar dari penderitaan, sepertinya terlalu banyak yang kita tuntut dari Dia. Tuhan itu tidak mampu, maka jangan paksakan Dia, ya. Dia ingin mengatakan, Tuhan itu tidak mampu, jangan kamu paksa Dia, begitu ya. Kalau engkau mengharapkan Tuhan menolong kita keluar dari penderitaan, sepertinya harapan itu terlalu banyak, ya. Kenapa, saudara? Karena dia mengalami ketika dia mungkin berdoa, ketika itu kenapa anaknya ini dipanggil oleh Tuhan dan tidak mengalami kesembuhan. Makanya dia merasa bahwa dia itu good people, dia orang baik, tapi bad things happen, ya. Sesuatu yang buruk terjadi dalam hidupnya. Nah, saudara, mungkin saudara pada saat ini juga berpikir demikian, ya. Aku ini orang baik, apa kurangnya aku, saudara, ya. Mungkin saudara berkata, aku rajin pelayanan, aku rajin memberi perpuluhan, aku rajin mendukung pekerjaan Tuhan. Tapi bad things happen to me, ya. Sesuatu yang buruk terjadi dalam hidupku. Mungkin saudara mengatakan demikian. Dan lalu Anda mulai kecewa dengan Tuhan dan mengatakan, jangan berharap kepada Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita harus belajar dari Raja Daud. Raja Daud mengalami satu masa-masa yang kelam dalam hidupnya. Dikatakan bahwa dia mengalami begitu banyak, bahkan dikatakan dia hampir dibunuh. Dia menjadi orang yang diburu. Dia menjadi orang yang banyak orang iri kepada dia. Tapi sudah yang kasih oleh Tuhan, dia tetap bersandar kepada Tuhan. Dia tidak pernah lepas pengharapannya kepada Tuhan. Dia selalu menjadikan Tuhan sebagai sumber penopang dia, penolongnya yang setia, saudara. Nah, saudara, mungkin Daud kalau bisa diterjemahkan atau diartikan dengan bahasanya Harold Kushner, dia mengatakan mungkin very bad things, ya, bukan to good people, tapi to sinners, ya, kepada orang berdosa. Karena orang yang merasa dirinya itu good, itu kadangkala suka ekspektasinya kepada Tuhan itu aneh-aneh, saudara, ya. Tapi ketika bad things, sesuatu yang buruk happen to a sinner, ya, terjadi dalam hidup seorang pendosa, ya, seperti saudara dan saya yang sudah ditebus oleh Tuhan, maka saudara yang kasih oleh Tuhan, kita akan bisa mengalami kekuatan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, Gusti Boten Sare, ya, istilah yang begitu terkenal ketika ada seorang tokoh di Indonesia, ya, mengalami satu hal yang mungkin dikategorikan sebagai pencaliman atau dizolimi, begitu ya. Gusti Boten Sare, saudara, ya. Allah itu tidak pernah tertidur. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, jika saat ini engkau berada di dalam kesesakan, di dalam putus asa, ya, engkau jangan berpikir seperti Harold Kushner bahwa Allah itu seolah sudah tidak mempunyai power lagi, tidak mempunyai kuasa untuk menolong saudara. Tapi saudara harus punya satu konsep bahwa Allah itu berada di surga dan dia tidak tertidur dan dia tetap terjaga bagi saudara dan saya. Itu berarti saudara, dia pasti akan menolong saudara dan saya, bukan? Kalau kita punya Allah yang hidup, mengapa kita lari kepada sesuatu yang mati? Banyak orang lari kepada sesuatu yang mati, yaitu apa, saudara? Kepada kuasa-kuasa kegelapan yang akhirnya akan mematikan dirimu secara fisik, dan kau tidak lari kepada Tuhan. Saudara ingat Gusti Boten Sare, ya. Tuhan itu tidak pernah tertidur. Jadi kalau saudara mengalami satu hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidupmu, ketika engkau berada di dalam kesesakan, keputusasaan, fitnah dan lain sebagainya, saudara tidak perlu takut, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita punya penolong yang setia, yaitu Allah. Dialah yang akan menjadi hakim bagi kita. Dialah yang akan menjadi penolong bagi saudara dan saya. Karena itu saudara yang kasih oleh Tuhan, Dia pasti akan memberikan jalan keluar. Itu yang pertama, saudara, ya. Mengapa Raja Daud menjadikan Allah, ya, dalam konteks perjanjian lama, ya, sebagai satu-satunya penolong yang setia dalam hidupnya. Alasannya adalah karena dia tahu bahwa Allah inilah yang memelihara, Allah inilah yang tidak tertidur, Allah inilah yang selalu menjaga dia, ya. Alasan yang kedua, saudara, kalau saudara perhatikan di dalam Mazmur 121
ayat yang kelima dan sampai 8 di situ dikatakan, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan saudara yang kasih oleh Tuhan, menarik, sudah perhatikan di situ ya. Dikatakan matahari tidak akan menyakiti engkau ya pada waktu siang, dan bulan pada waktu malam. Mungkin sudah baca ini sudah mengatakan, aduh Daud kok lebay sekali sih, mosok matahari aja takut, ya kan? Saudara jangan a priori dulu, saudara ya. Kalau saudara pergi, kan konteksnya Daud ini mungkin saja di outdoor ya, di medan peperangan atau di daerah terbuka. Saudara tahu kalau di padang gurun di Israel itu, saudara ya, kalau saudara tahu di sana itu panasnya luar biasa, saudara ya. Siang hari itu bisa 40 sampai 60 derajat, saudara. Jadi panas luar biasa, saudara ya. Dan pada waktu malam, saudara, itu dinginnya minta ampun ya, bahkan dikatakan bisa sampai membeku begitu ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, meskipun di dalam kondisi yang demikian, Allah pun tetap menjaga, saudara ya. Dalam ketika dia berada di dalam masa-masa demikian ya, Allah tidak pernah meninggalkan. Allah tetap memberikan kesehatan bagi dia. Allah memberikan kehidupan bagi dia untuk dia bisa pergi berperang atau melakukan aktivitas yang lain ya. Itu berarti, saudara, di situ pemazmur menyadari bahwa Tuhan adalah Allah yang selalu melindungi dia dari segala mara bahaya, dari segala kesesakan. Dan bukan itu saja, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kalau kita mencatat di dalam Alkitab ya, ada begitu banyak catatan bagaimana Tuhan meluputkan Daud ini dari kematian dan mara bahaya. Yang pertama, saudara, kalau kita membaca di situ dalam 1 Samuel 17 misalkan, dikatakan dia diluputkan dari kematian ya. Anda bisa bayangkan seorang yang bernama Daud ini, dia dulunya adalah seorang gembala, saudara ya. Ketika menjadi gembala, dia masih, Alkitab katakan kemerah-merahan, masih, itu adalah gambaran bahwa Daud itu begitu masih muda ya, very young begitu ya. Nah, saudara, ketika dia menjadi gembala, apa yang menjadi musuh-musuhnya dia? Alkitab katakan dia menggembalakan, lalu musuhnya adalah binatang buas ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, binatang buas itu menjadi musuhnya, dan Alkitab mengatakan dia bisa mengalahkan binatang buas itu. Nah, saudara, dia diluputkan dari kematian. Kenapa? Karena Tuhan menjaga dia ya. Secara logika ya, manusia kalau bertemu dengan binatang buas, maka lebih banyak kita kalah daripada menang. Tapi Tuhan meluputkan. Dan yang kedua, saudara, dikatakan di dalam 1 Samuel 17 ya. Di situ dikatakan dia ketika melawan Goliat raksasa itu, saudara, secara logika harusnya dia tidak mungkin menang ya. Mana mungkin Daud yang kecil, yang kemerah-merahan itu bisa mengalahkan Goliat yang tingginya hampir 3 meter, saudara ya. Dan bukan itu saja, Alkitab mencatat dia menghadapi Goliat hanya dengan ketepel dan 5 atau umban dan dengan 5 batu licin, saudara ya. Itu berarti, saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau bukan Tuhan yang menyertai dan meluputkan dia, itu bukan peperangan manusia, tapi Tuhan yang berperang ya. Dan kita melihat juga di bagian selanjutnya ya, 1 Samuel 18 dikatakan dia diluputkan dari beberapa percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Saul ya. Saul itu kadang ya aneh-aneh ya, dia kadang katanya sih punya satu penyakit begitu ya. Kalau lagi kumat itu, saudara ya, seolah-olah kerasukan roh jahat dan dia bisa mengambil tombak dan ingin membunuh si Daud, saudara ya. Gara-gara dia terlalu terobsesi, takut bahwa nanti Daud akan menyaingi dia dan akan menjadi raja menggantikan dia. Dan Tuhan meluputkan dia ya dari beberapa percobaan pembunuhan. Dan bukan itu saja, kalau saudara baca selanjutnya 1 Samuel 18 ya, misalkan dicatat bagaimana dia berperang ya. Seperti saya katakan di awal, dia berperang di setiap medan peperangan, saudara. Dia membunuh berlaksa-laksa ya. Apa artinya berlaksa-laksa ya? Bukan makanan itu, saudara ya. Berlaksa-laksa itu artinya apa, saudara? Kalau diterjemahkan lainnya adalah uncountable, tidak bisa dihitung. Banyak begitu ya.
Banyak sekali. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau bukan campur tangan Tuhan, tidak mungkin Daud bisa berperang sendirian. Dan dia tidak pernah mengalami luka parah atau mengalami kematian di dalam peperangan itu. Kalau bukan Tuhan meluputkan dia. Dan bukan itu saja, saudara yang kasih oleh Tuhan. Bahkan di dalam inner circle-nya, keluarganya, ya, ada anaknya namanya Absalom yang memberontak, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika itu ingin mengkudeta papanya, ya. Dan bukan itu saja, saudara, dia melakukan sesuatu yang tercela di tengah-tengah keluarganya. Dan Alkitab mencatat bagaimana Tuhan tetap berpihak kepada Daud dan tahta Daud itu tetap ditegakkan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itu berarti ada begitu banyak kalau saya ceritakan terus menerus akan campur tangan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan Raja Daud. Dan Raja Daud merasakan pemeliharaan Tuhan itu. Bukan saja dia sebagai penolong yang menjaga, yang tidak terlelap. Tapi Alkitab katakan Daud juga mengakui bahwa dia adalah yang disebut sebagai Allah yang selalu menyertai, meluputkan dia dari mara bahaya, yang selalu menjaga dia dan selalu memberikan sejahtera bagi dia. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, bahkan ketika Daud jatuh di dalam dosa, ketika dia berzina dengan Batseba, Alkitab katakan, saudara, ketika dia bertobat ditegur oleh Nabi Nathan, yang terjadi adalah, saudara, dia kembali kepada Tuhan dan menangisi dan bertobat sungguh-sungguh. Dan Alkitab mengatakan bahwa Allah tetap memberkati Daud, Allah tetap menyertai Daud. Kenapa? Karena Daud telah kembali kepada Tuhan dan sungguh-sungguh bertobat. Allah tetap setia kepada Daud, meski Daud pernah tidak setia kepada Tuhan. Nah, saudara, ini adalah gambaran juga dalam kehidupan saudara dan saya. Bukankah dalam perjalanan hidup kita juga pernah tidak setia kepada Tuhan? Banyak kali kita mungkin menyimpang daripada apa yang Tuhan kehendaki. Tapi Tuhan memberikan kita kesempatan bagi kita untuk berubah. Dan kita harus kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan tetap menggenapi janji dan pemeliharaannya. Artinya apa, saudara yang kasih oleh Tuhan? Daud menganggap atau merasakan Tuhan sebagai penolong dia yang setia. Kenapa? Karena Tuhan berulang kali meluputkan dia dari mara bahaya. Kalau bukan Tuhan yang menolong dia, maka tidak mungkin dia bisa hidup sampai pada saat itu. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, Allah tetap setia. Dan bukan itu saja, perlindungan itu bukan saja terjadi pada zamannya Daud, saudara. Bahkan ketika Daud itu tidak ada dan jatuh kepada anaknya Salomo, Alkitab mencatat itu adalah masa kemasyuran daripada bangsa Israel. Alkitab mencatat pada zaman Salomo tidak ada orang yang susah, saudara yang kasih oleh Tuhan. Pada zaman Salomo adalah sebuah zaman kejayaan yang sebelumnya dan sesudahnya tidak ada raja semakmur dia. Dia mempunyai satu armada peperangan laut yang luar biasa. Bahkan kekayaannya begitu luar biasa. Bahkan dikatakan seluruh dunia atau bahkan seluruh daerah kekuasaannya itu datang untuk membayar upeti kepada Raja Salomo. Dan bukan itu saja, saudara, ya. Salomo ini membangun bait Allah yang luar biasa. Dan begitu megah sampai semuanya itu dari emas, saudara, ya. Dari kayu yang luar biasa, pohon aras dan lain sebagainya. Nah, saudara, bahkan sampai Salomo pun dipelihara oleh Tuhan. Tuhan menggenapkan janjinya. Kenapa, saudara? Karena Tuhan adalah penolong yang setia kepada Daud. Setia artinya apa, saudara? Bukan saja kepada Daud, tapi juga kepada keturunan-keturunannya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kita dapat melihat, lalu timbul pertanyaan, apa rahasianya? Kenapa Daud begitu luar biasa sehingga dia bisa menjadikan Tuhan sebagai penolong satu-satunya dalam hidupnya? Kenapa Daud tidak tergoda untuk menyembah berhala? Kenapa Daud tidak tergoda untuk percaya kepada Allah lain? Nah, saudara, kuncinya adalah karena Daud itu sungguh-sungguh mempunyai satu ketergantungan kepada Tuhan. Dia mempunyai suatu kepasrahan kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan dan tidak kepada yang lain. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, inilah yang harus kita contohi sebagai anak Tuhan. Dalam kondisi sesusah apapun, dalam kondisi sepahit apapun hidup saudara, kita ingat bahwa Allah kita tidak tertidur, Allah kita tetap terjaga. Dan oleh karena itu, saudara, tugas kita adalah sebagai feedback, kita harus sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan dan kepada Tuhan saja, bukan kepada yang lain. Daud bisa saja bergantung kepada kekuatannya.
Daud bisa saja bergantung kepada jabatannya sebagai seorang raja. Daud bisa bergantung kepada kekayaannya yang berlimpah. Daud bisa bergantung kepada hikmatnya yang luar biasa. Daud bukan orang bodoh, saudara ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, tapi dia tidak menggantungkan kepada itu semua. Dia menggantungkan hidupnya hanya kepada Yahweh Elohim itu, Tuhan Allah itu. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, inilah yang harus saudara dan saya tiru, saudara. Pada masa-masa yang susah ini, saudara, iman saudara dan saya diuji. Apakah kita sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan? Apakah kita di dalam masa-masa kekelaman ini, apakah seperti pemazmur mengatakan bahwa aku sepenuhnya bergantung kepada Tuhan? Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, lalu yang menarik adalah secara retorika, ya, dia bertanya, ya, dari manakah pertolonganku? Ya, inilah yang dicatat di awal dari Mazmur 121. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, meskipun Daud secara retorika bertanya, dari manakah pertolonganku, saudara ya? Kita tahu bahwa diawali 121 Mazmur ini dengan aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Kalau saudara mengerti konsep bangsa Israel ya, mereka mempunyai satu konsep bahwa Allah itu bersemayam di gunung yang kudus. Salah satunya disebut Gunung Sion itu, saudara ya. Jadi ada yang menyebutnya bukit, ada yang menyebutnya gunung, saudara ya. Jadi ketika dia berada dalam kesesakan, dia melayangkan matanya ke gunung-gunung dan dia memimpikan atau mendambakan Allah yang bersemayam di Gunung Sion itu dapat datang dan memberikan kekuatan bagi dia, dapat datang dan menjadi penolong bagi dia ketika dia berada dalam medan peperangan, ketika dia berada dalam kesesakan. Dia mengundang Tuhan. Kenapa, saudara? Karena pertolongan yang sesungguhnya itu adalah berasal dari Tuhan. Tuhan yang apa, saudara? Yang menjadikan langit dan bumi. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ini adalah sebuah teladan yang luar biasa. Kepada siapakah atau apa yang kita pandang ketika kita berada dalam kondisi terjepit? Daud memandang ke atas, melihat ke arah gunung-gunung, dan disitulah pengharapannya muncul kepada Tuhan yang bersemayam di gunungnya yang kudus. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, pertanyaannya sekarang, kepada siapakah pertolonganmu engkau tujukan? Kalau Daud menunjukkan, pertolonganku ialah datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Bapak Ibu, ketika saat dalam kesesakan, apakah engkau meyakini hal yang sama? Pertolonganku berasal dari Tuhan ataukah yang lain? Nah, saudara, biarlah ini menjadi satu pelajaran bagi kita pada pagi hari ini. Sudahkah kita sungguh-sungguh menyadari bahwa Allah adalah penolong kita yang setia, sehingga kita dengan mantap mengatakan, Tuhan, Engkaulah satu-satunya penolongku yang setia, ya. Saya senang dengan kata-kata ini ya. Tuhan selalu tepat waktu menolong kita. Amin, saudara. Tuhan selalu tepat waktu menolong kita. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat atau terlalu cepat. Tuhan pertolongannya akan datang tepat pada waktunya, saudara yang kasih oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudara, saat ini ketika engkau berada di bawah, dan ketika engkau merasa begitu susah, dan ketika engkau berpegang kepada Tuhan, lalu engkau mulai sudah tidak kuat, engkau mulai, kekuatanmu mulai menjadi sirna, saya mau katakan bertahanlah, ya. Bertahanlah. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tidak mungkin akan melepaskan pegangannya kepada saudara dan saya. Bertahanlah di dalam kesesakan itu. Kenapa, saudara? Karena pertolongan itu datang. Karena dari gunung-gunung itulah Allah itu datang untuk menyatakan pertolongannya. Sebagai Allah yang sungguh-sungguh berkuasa. Sebagai Allah yang tidak pernah tertidur. Sebagai Allah yang tetap terjaga dalam kondisi apapun. Sebagai Allah yang bukan saja tidak tertidur, tapi dikatakan dia selalu menyertai dan meluputkan kita dari mara bahaya. Pertanyaannya sekarang, apakah peganganmu kepada Tuhan sudah mulai lepas? Apakah engkau mulai goyah dan mulai berkata, Tuhan, aku lepaskannya? Atau saudara mengatakan, Tuhan, aku akan tetap bertahan. Jadikanlah Allah sebagai penolong yang setia dalam hidupmu.
maka hidup saudara dan saya akan dipulihkan seperti Raja Daud. Maukah saudara? Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampuni kami ya Tuhan. Jika saat ini kami mulai hendak melepaskan pegangan kami kepada Tuhan, karena kami merasa ada penolong lain yang bisa menolong kami. Akan tetapi lewat Raja Daud kami diingatkan ya Tuhan. Mengapa Daud mengatakan Tuhan sebagai penolongnya yang setia? Karena Tuhan adalah Allah yang tidak pernah tertidur, Allah yang selalu memelihara dalam setiap kondisi. Karena Allah adalah Allah yang sungguh-sungguh bukan saja menjaga, tapi meluputkan dia dari segala mara bahaya. Ya Tuhan, kepada Allah yang sama, kami berdoa pada pagi hari ini. Mungkin ada di antara saudara-saudara kami yang berada di rumah, yang saat ini sedang dalam pergumulan yang sama ya Tuhan. Mungkin mereka sudah mulai lelah dengan hidup mereka. Mungkin mereka sudah mulai putus asa dengan apa yang mereka lakukan selama ini. Tuhan, lawatlah mereka, supaya mereka tidak pernah melepaskan pegangannya kepada Engkau. Dan Tuhan yang akan menjadi Allah, penolong yang setia dalam kehidupan setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, meteraikan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebagai respon firman Tuhan yang telah disampaikan, mari bersama-sama saya undang untuk kita bangkit berdiri dengan gereja di sepanjang sejarah dan di segala tempat kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita dan kita akan bersama-sama memujikan satu pujian. Sementara Bapak Ibu bisa juga mentransferkan ke nomor rekening yang telah tertera di layar media Anda. Kemudian atau bisa juga dengan scan QR Code yang tertera di layar saudara sekalian. Mari kita naikkan syukur kita dan kita mentransferkan persembahan kita dengan pujian Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku.
dalam hidupku ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau berulang di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Siapa yang mengerti segala yang ku perlu? Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akan menyerahkan persembahan yang telah kita transferkan kepada Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, sungguh kami mau mengucap syukur. Kembali kami diingatkan bahwa Engkau adalah penolong yang setia. Engkau yang memelihara kami, Engkau yang melindungi kami di dalam segala hal, di dalam segala permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami. Ada begitu banyak hal yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Kami mau mengucap syukur dan kami sudah mempersembahkan kepada Engkau. Tuhan yang akan pakai, Tuhan yang akan kuduskan untuk pekerjaan Tuhan dikerjakan di Elion Rungkut ini lebih hebat lagi. Kami mengucap syukur ya Bapa, dan kami mau menyerahkan semua seluruh kehidupan kami terus ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita akan tetap berdiri, kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat pada pagi hari ini. Yang pertama, kita terus mau menyerahkan agar para majelis, agar para hamba Tuhan dan para pengurus di 4 rayan maupun di 3 pos PI untuk boleh bersama-sama Tuhan berikan hikmat mengerjakan seluruh program kerja yang akan kita selenggarakan pada tahun 2021 yang mungkin saja akan masih terus berdampak pada COVID-19 ini. Tuhan yang akan terus menolong, dan sementara kalaupun ada yang sudah dikerjakan untuk anggaran dan program kerja tahun 2021 Elion secara keseluruhan, biarlah Tuhan yang akan menolong, yang akan menyempurnakan, sehingga program dan anggaran itu bukan hanya sekedar dibuat untuk kepentingan manusia, tetapi kita kembalikan untuk kemuliaan Bapa di surga. Mari bersama kita membuka suara, kita berdoa untuk pembuatan program tahun 2021 yang akan datang. Kami mengucap syukur ya Bapa, kalau Tuhan terus memelihara kehidupan bergereja kami di Elion secara keseluruhan, baik di 4 pos PI maupun 3
4 rayon maupun 3 pos PI yang ada. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh bertumbuh di gereja kami di GKA Elion Rungkut ini. Biarlah Tuhan, tatkala majelis hamba Tuhan maupun setiap para pengurus untuk berusaha membuat program yang ada, Tuhan sekali lagi kami memohon hikmat-Mu, curahkan hikmat-Mu kepada mereka sehingga mereka boleh mengerjakannya dengan baik dan takut akan Tuhan, khususnya Tuhan untuk menghadapi mungkin situasi COVID ini belum berakhir. Biarlah Tuhan yang akan menolong sehingga boleh memikirkan hal-hal yang perlu dikerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan semata. Kalaupun sudah ada yang boleh dikerjakan hampir selesai Tuhan, Engkau yang akan menolong untuk boleh menyempurnakan. Sehingga program ini, sehingga anggaran yang dibuat pun bukan hanya untuk kepentingan secara lokal ataupun kepentingan secara manusiawi, tetapi biarlah kami boleh kembalikan untuk hormat dan kemuliaan Engkau sendiri. Kami mau menyerahkan Tuhan untuk program kerja yang sementara ini dibuat, Tuhan yang akan tolong. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Selanjutnya kita akan bersama-sama berdoa untuk negara Indonesia. Kita berdoa untuk tahapan pilkada yang ada, pemilihan kepala daerah yang ada. Baik itu pemilihan gubernur, pemilihan kabupaten kota, untuk wali kota dan bupati, ataupun untuk di dalam pemilihan-pemilihan pilkada yang lainnya. Kita akan terus berdoa menyerahkan agar segala sesuatunya boleh berjalan sesuai dengan tahapan pemilu, tahapan pilkada yang ada. Tuhan yang akan menolong, biarlah mereka para pengambil keputusan boleh dengan hikmat Tuhan boleh menentukan pilkada ini akan dilanjutkan ataupun dihentikan. Tuhan yang akan tolong. Sudah 1 minggu ini kita boleh memasuki tahapan untuk kampanye di dalam pemilihan pilkada ini. Tuhan yang akan tolong agar para paslon maupun para pendukungnya boleh terus menerapkan di dalam protokol kesehatan untuk mereka melakukan kampanye yang ada. Mari kita membuka suara, kita berdoa untuk pilkada yang rencananya pada tanggal 9 Desember 2020 ini. Kami kembali mau menyerahkan Tuhan untuk pilkada tahun 2020 ini yang rencananya tanggal 9 Desember. Tuhan Kau terus akan memberikan hikmat baik kepada KPU, kepada para pengambil kebijakan untuk melanjutkan ataupun menunda dan ataupun menghentikan di dalam kegiatan pilkada ini. Tuhan Kau yang akan terus menolong, berikan hikmat-Mu sehingga mereka boleh mengambil keputusan dengan baik. Kami bersyukur kalau 1 minggu ini boleh berjalan tahapan kampanye dari para paslon untuk pemilihan kepala daerah. Tuhan yang akan tolong, Tuhan yang akan sadarkan mereka baik paslon maupun para pendukung paslon ini boleh senantiasa takut akan Tuhan dan mereka juga boleh memiliki tanggung jawab untuk mentaati segala protokol kesehatan yang ada. Terpujilah Engkau ya Bapa, kami mau menyerahkan untuk pokok-pokok doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Segala pujian, hormat dan kemuliaan kita kembalikan kepada Bapa di sorga. Doksologi kemudian doa berkat akan disampaikan oleh penginjil Sulaiman. Puji Allah sumber berkat, puji Dia swaciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa Putra dan Roh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kekuatan dan penolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya menjadikan Tuhan Allah sebagai satu-satunya penopang dan penolong yang setia dalam hidup kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Ya, silakan duduk kembali. Ibadah selesai, doa teduh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.